masing-masing juga tergantung dari beberapa aspek sih, contohnya kayak aspek apa namanya, budgetnya, aspek profil resikonya gitu. Jadi ya harap dimaklum dan juga disclaimer on gitu. Oke, tanpa panjang-panjang, apakah dalam investasi tentunya mempelajari maraton perlu atur ritmenya. Oleh karena itu, kita akan lebih baik seorang investor saham perlu memiliki money management yang baik. Lantas demikian, apa saja yang harus dilakukan dalam mengatur ritme investasinya? Mempersiapkan diri untuk berinvestasi saham. Sebagai pelaku pasar yang aktif, kita tahu bahwa tujuan seorang investor maupun trader di bursa saham tidak lain adalah untuk mencari keuntungan selisih harga jual, harga beli saham. Mereka memilih bursa saham bukan lantas alasan. Jika mengutip salah satu quotes seorang investor kawakan Indonesia, yaitu Long Kehong, harta kekayaan dunia bukan terletak di bawah laut, tetapi di bursa saham. Maka sangat jelas mengapa bursa saham menjadi pilihan banyak orang. Bursa saham adalah ladang paling efektif untuk mencari keuntungan. Bursa saham juga menjanjikan return yang menggiurkan, mulai dari saham-saham blue chip hingga saham-saham dengan volatilitas tinggi, sering disebut dengan saham gorengan. Tetapi nyatanya hal tersebut tidak untuk dinikmati semua orang. Jika mengutip dari kata Pak Long Kehong tentang bursa saham, Tuhan memang maha pengampun, tetapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Terdengar sedikit berlebihan, namun nyatanya inilah yang banyak terjadi. Banyak orang yang terlibat di bursa saham kita yang akhirnya cut loss atau nyangkut di bursa saham karena lack of preparation. Kesuksesan kita di dalam investasi bursa saham seringkali dinilai dari berapa persen capital gain yang berhasil kita kumpulkan dalam periode tertentu, tetapi beberapa lama kita bisa bertahan atau game. Investasi bukanlah seperti lomba lari jarak 100 meter, tetapi lebih lomba lari maraton. Perlu beberapa kali faktor agar kita bisa mencapai selamat menuju garis finish. Banyak hal yang harus mempunyai seperti sepatu lari yang terbaik teruji seorang pemenang dan mengatur ritme pernapasan agar tidak kehabisan nafas di tengah perlombaan. Itu hanya perumpamaan saja. Jadi kalau semuanya money management itu ya seperti memiliki tools-nya, memiliki mentalnya bagaimana mengatur ritme agar dananya bisa dikelola terus sesuai dengan harapan kita. Jadi ibaratnya kita investasi nggak ibaratnya nggak rugi lah, ibaratnya ya kita dapat dividen, dapat capital gain-nya juga. Oke, selanjutnya memiliki sepatu terbaik atau tools analis terbaik. Memang diperlukan sesuatu yang terbaik teruji dalam lari maraton. Jika tidak mungkin kita akan mudah terkilir. Mungkin pegal, sepatu yang tak nyaman terlalu berat. Ya, itu contohnya itu kayak kita memakai tools analis. Mungkin tools dari analis teknikal, mungkin yang berupa chart atau analis ataupun tools lainnya seperti moving average, MACD maupun stochastic. Nah, itu hanya kayak alat bantunya. Nah, sedangkan dalam perlombaan itu alat bantunya itu sepatu. Di dalam dunia saham alat bantunya ya kayak toolsnya itu ya kayak MACD, chart, moving average. Nah, itu alat bantunya. Sehingga kita membuat tidak percaya diri saat menggunakan atau bisa sudah menggunakan sepatu branded dengan harga yang mahal namun bentuknya sesuai dengan anatomi kaki. Nah, maksudnya kita kita pun juga bisa seperti itu. Kenapa? Karena kita kita menggunakan beberapa aplikasi. Contohnya kayak ini disclaimer. Jadi kayak Ami Broker, kayak TradingView.
Ataupun kayak contohnya itu kayak uh, apa namanya online trading. Nah, trading pun juga ada kelebihan di masing-masing sekuritas. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi setiap setiap produk atau setiap tipe-tipe alat untuk analis teknikal itu biasanya berbeda-beda. Ada keunggulannya, ada kelemahannya. Itu diumpamakan seperti Paris Marathon itu seperti merek-merek sepatu terkenal. Sama halnya dalam trading, kita memerlukan metode analis yang terbaik dan teruji. Salah satunya cara mengetahuinya dengan metode fixed. Kita perlu menyesuaikan metode analis tersebut dengan kepribadian kita. Contohnya kita mudah tergoda dalam barisan saham yang menghiasi running trade, dan itu seringkali membuat kita mengambil keputusan yang salah. Mungkin jika lebih bijak memerlukan analis saat market tutup. Nah, itu juga sangat perlu juga. Soalnya kalau marketnya lagi jalan, kita pun harus menyesuaikan juga. Nah, kalau ini apalagi yang bagi pemula banget, tergoda. Jadi di running trade itu, untuk yang pemula itu kalau ibaratnya mau jadi trader pun, jangan tergiur dengan yang ada di aplikasi running trade. Nah, karena kenapa? Karena itu sangat memancing, karena tak ngikutin, sahamnya turun. Sahamnya tahu naik. Itu pun juga sama dengan berbagai hal namanya. Saya juga pernah mengalami seperti itu, nyangkut, terus cut loss. Itu pun juga ada imbal baliknya. Kadang cut loss-nya berapa, cuannya berapa gitu. Jadi ya meminimalisir aja. Jadi jangan, wah BBRI ini banyak banget nih yang ditingin di running rate. Wah ada waskita nih. Ya jadi jangan luput dari apa yang udah kita analisa. Jadi ya kalau kita analisanya udah oke, kita beli ya beli aja, walaupun itu nggak ada di running trade, ya udah. Yang penting kita sudah menganalisa dengan baik. Jadi jangan tergiur. Kadang ikut pom-pom gitu, ikut pom-pom. Wah, saham ini naik 15%. Enggak, bukan seperti itu. Jadi kita kalau sesuai dengan analisa, kita cukup yakin nih saham itu akan memberi return yang oke, ya udah masuk aja. Tanpa adanya pom-pom, tanpa adanya bantuan running trade. Saya pun juga ibaratnya ya ngikutin apa kata hati gitu. Ibaratnya saya udah nganalis, udah cocok nih sama analisa saya sendiri. Ya jadi masuk ya masuk aja tanpa bantuan apa kayak pom-pom gitu. Ya pas masuk, kalaupun itu turun, ya mungkin dari pasarnya atau dari emang lagi pada jualan. Kan karena di saham itu kayak ibaratnya kayak orang dagang. Orang dagang pun juga kadang permintaan banyak, kadang pembelinya sedikit, penjualnya banyak. Pembelinya banyak, penjualnya sedikit. Nah, begitu karena pasar saham itu fluktuatif gitu. Terus yang kedua, memiliki mental pemenang. Mental seorang pemenang juga sama diperlukan dalam lomba maraton. Nah, ini dia mental. Kenapa? Karena rata-rata investor itu mentalnya gampang terpengaruh. Ibaratnya kasarannya itu greedy. Kita kalau bisa jaga greedy kita, itu pun akan akan cuannya maksimal. Kadang ada juga yang, wah saya udah cuan katakanlah 5%. Tapi ternyata pas udah 2%, saya gatal nih jadi pengen jual. Nah, itu mental kayak gitu, mental terus greedy-nya itu. Dalam investasi di bursa saham, salah satu contohnya mental seorang pemenang terlihat saat kita tidak mudah panik di saat market sedang aksi jual besar-besaran. Benar. Jadi kita nggak usah panik, slow, dan stay cool aja gitu. Biarin market itu ibaratnya jangan dilawan. Kalau market pun dilawan, kita pun akan
akan terus ke bawah. Ibaratnya itu kita kayak di laut lah, kita berenang di laut, ada ombak ya kita ikutin aja. Kalau ombaknya masih masih aman ya kita ikutin. Kalau ombaknya benar-benar deras ya lepasin, jangan dilawan. Begitupun juga saham, pasti gitu. Long Kee Hong pun merupakan salah satu contoh yang memiliki mental seorang pemenang. Terbukti dari reaksinya untuk tetap hold bahkan terus membeli averaging down dalam saham yang sedang dalam krisis. Di saham retail lain mulai melakukan cut loss atau panic selling dalam saham tersebut, dan akhirnya ia kembali dengan kondisi tetap cuan meskipun harganya sudah turun jauh. Nah, teknik average down itu tergantung saham-sahamnya. Jika saham itu ya kayak saham-saham blue chip, saham-saham second liner itu pasti bisa untuk akan balik arah. Nah, tetapi kalau pas di saat kayak begini, ibaratnya ya kita averaging down aja, tapi dengan catatan cicil beli, jangan semua diborong. Jadi kalau kita mau invest, contohnya nih saya punya dana 1 juta, saya beliin aja nih saham, contohnya sahamnya Sido Muncul. Nah, saya beli nih masuk di harga 1.000 sebesar ya paling saya coba dulu 2 lot. Oh, terus turun. Ya udah saya tambah lagi di harga 500. Nah, 500 itu saya beliin 3 lot. Ternyata turun lagi. Turunnya nggak terlalu dalam dong. Ya saya tambahin lagi. Entah itu 2 lot atau 3 lot. Nah, kemudian sahamnya naik. Oh, naik nih. Ternyata balik arah nih. Nah, dari situ kita bisa mengalihkan, kita jadi bisa averaging up. Jadi averaging up itu ya harganya kadang lebih mahal tapi kita dapat barang juga, karena kelebihannya itu jika sahamnya naik terus maka keuntungannya akan berkali lipat. Nah, di zaman sekarang itu agak susah karena zaman sekarang itu banyak kan rata-rata investornya itu udah mulai panik. Mulai paniknya itu dari akhir tahun, mungkin dari Desember sampai dengan bulan Maret. Bulan Maret itu gede-gedenya investor banyak yang jual, sampai indeks harga saham gabungan pun kena namanya auto reject atau namanya trading half. Dulu sih saya waktu baru tahu trading half ini kena karena sebelumnya nggak pernah kejadian kayak begini. Setelah panikan isu corona terus karena isu vaksinnya belum ditemukan. Nah, makanya di bulan Maret itu banyak terjadi trading half, bahkan bisa sekali 2 kali gitu. Oke, lanjut. Mengatur ritme pernapasan atau money management. Jika seseorang pelari sudah memiliki sepatu yang terbaik, teruji, dan juga mental seorang pemenang, maka hal yang terakhir harus dimilikinya adalah kemampuan untuk mengatur ritme dengan baik. Mengatur ritme pernafasan menjadi hal yang penting bagi seorang pelari, lantaran tidak mungkin hanya beberapa kilometer saja sudah kehabisan tenaga dan tidak bisa sampai garis finish. Hal ini juga tentu tidak dapat dengan mudah, diperlukan latihan yang berulang-ulang. Keinginan untuk memilah metode yang sama atau works yang tidak, dan kedisiplinan yang tinggi untuk terhadap progressive improvement. Mengingat pentingnya money management saat menjalankan investasi saham, maka dalam waktu yang bersamaan juga perlu mempelajari apa yang harus Anda lakukan untuk menjaga uang Anda dalam investasi. Oleh karena itu, Anda juga bisa membaca artikel yang lainnya, contohnya money management di trader ataupun di investor begitu. Oke, lanjut. Money management pertama yaitu diversifikasi portofolio. Konsep yang paling dasar yang perlu mengerti
dalam money management yang pertama adalah do not put an eggs in the one basket. Artinya, jangan meletakkan satu telur dalam satu keranjang. Apalagi dalam portofolio. Kalau kita pengen investasi ya, kita bisa pilih. Jadi banyak satu di sektor consumer, satu di sektor banking, satu di sektor konstruksi. Jadi jangan taruhnya banking semua gitu. BCA, BRI, BNI itu. Jadi kadang-kadang BRI, terus kadang Waskita, kadang Mayora gitu. Jadi banyak kalau turun pun nggak terlalu dalam, kita masih ada saham cadangan ibaratnya. Telur yang lain nggak pecah. Begitu maksudnya. Jika kita melihat kasus seorang pelari maraton, maka menghabiskan tarikan nafas pada 100 meter pertama. Karena demikian jika mendapat pastian janganlah untuk menang, untuk mencapai garis finish saja, ia tidak akan sanggup. Dalam investasi bursa saham juga demikian. Jika kita menghabiskan seluruh modal kita hanya dalam satu saham, satu posisi dan satu waktu saja, kita tidak mungkin mendapatkan untung yang besar dalam waktu relatif singkat. Namun, jika resiko penurunan harga malah mungkin modal kita lenyap seketika. Nah, itu yang disebut dengan jangan menaruh portofolio kita di satu sektor, kita pecah-pecah. Kadang ada yang di sektor basic industri, sektor consumer, sektor konstruksi, sektor bank gitu. Nah, kalau sekarang kan karena sektor perbankan bebannya lagi sedikit goyang karena kan kredit-kredit bank kan mulai menurun. Nah, kita lebih baik beralihlah ke sektor-sektor yang mungkin kayak sektor consumer. Consumer itu kan banyak tuh, jadi ada consumer good, terus ada ya kayak retail itulah boleh dilirik kayak retail yang mungkin yang masih bisa bertahan itu ya kayak Mitra Adi Perkasa. Nah, itu grup-grup Mitra Adi Perkasa itu lebih bisa bertahan, terus kayak mungkin kayak consumer good-nya Garuda Food gitu, ataupun consumer good yang lainnya gitu. Itu balik lagi ke masing-masing investor. Terus yang kedua, money management, mengukur risk dan reward. Perbedaan yang paling terlihat dalam seorang investor profesional dan investor pemula adalah cara mereka mengelola uang. Investor profesional tidak membagi resiko ke berbagai saham, porsi waktu, tetapi juga menentukan risk and reward pada setiap transaksi mereka. Buat konsep risk and reward ini menjadi salah satu faktor paling penting dalam money management karena satu penyebab banyak investor kita gagal adalah mereka yang tidak tahu kapan harus keluar. Penting mengetahui kapan waktu yang keluar untuk keluar sebelum kita masuk ke dalam, karena umumnya psikologis kita akan mulai reaksi berlebihan saat melibatkan hal yang mempengaruhi penting hidup kita, uang yang kita taruh dalam saham. Risk yang dimaksud bisa berupa posisi atau stop loss. Nah, ya benar, kalau semuanya harga sahamnya turun, ya kalau kita mau keluar aja ibaratnya. Wah, ini udah turun banget nih. Ya kita balik lagi ke masing-masing investor. Apakah mau di stop, apa mau di cut loss, atau mau udah biarin aja lah tambah. Kalau sahamnya, mungkin kalau sahamnya blue chip atau second lender ya masih bisa ibaratnya. Momentum kayak gini ya aja di tinggal tentang budgetnya berapa, lalu apa namanya seberapa tahan kita melihat terus kalau bisa cari yang ada dividennya. Nah, biasanya kalau dividennya itu yang mungkin buat penghapus apa ya, portal merah gitu. Jadi ibaratnya kalau portal merah terus pas dapat dividen kan ibaratnya wah seneng nih ibaratnya ya walaupun segede-gede amat lah paling enggak ya dividen yieldnya 10% ya lumayan gitu. Jadi wah dapat dividen yield nih dari beberapa saham. Dividen yieldnya 10% kan lumayan ibaratnya. Kalau kita punya banyak yang kita bisa atur lagi untuk money management lagi gitu. Begitupun seterusnya kalau semuanya ada saham yang kurang bagus kadang ya kita lepas aja gitu. Dari
dari sisi fundamental mungkin, wah saham ini, perusahaan ini rugi-rugi terus. Tapi kalau masih kurang yakin, mungkin bisa ada analisa atau udahlah pindah ke saham lain gitu. Yang nyangkut sendiri adalah bentuk kerugian waktu, uang yang memakan korban di bursa saham. Kejadian ini umumnya berawal dari ketidakpastian kita, risk and reward. Salah satu contohnya risk and yang kita gunakan trading dalam saham. Nah, itu yang nyangkut itu istilahnya nyangkut terus. Kalau Mbak Friska bilang itu nyangkut terus atau investor kepepet. Nah, biasanya kalau investor kepepet nyangkut gitu biasanya investor sih nggak pernah ya, ibaratnya ya bisa di averaging down atau averaging up. Kalau yang nyangkut itu biasanya di kalangan trader. Kita udah masuk, berharap mudah-mudahan besok naik, ya ternyata turun lagi, di average lagi. Ternyata nggak sesuai ini nih, nggak sesuai keinginan, tahu turun lagi. Nah, akhirnya dana kita nggak punya, mau nggak mau, ya nyangkut. Mau dijual, sayang gitu. Itu saya juga pernah beberapa kali menemukan, nggak hanya investor pemula doang sih, investor-investor yang sudah senior pun, yang di atas saya pun juga masih nyayang gitu. Ibaratnya, wah sayang nih kalau di cut loss, apalagi minusnya gede, minusnya contohnya 40%. Saya juga pernah tuh dengar teman saya juga ini bilang, nah, kenapa nggak dilepas? Padahal kan sahamnya udah minus dalam, minus 45% lagi. Ah enggak saya sayang kalau mau di cut loss ya udah segitu. Ya saya bilang aja itu apa namanya? Kalau mau di averaging down bisa, tapi ada nggak dana cadangannya ibaratnya buat averaging down? Kalau ada ya nggak masalah, kalau nggak ini ya kita ngandelin aja dari dividen. Dividen itu buat nutupin ibaratnya udah kita yang tergerus di saham itu. Kalau semuanya nyangkutnya terlalu pucuk bagaimana? Ya kalau nyangkutnya terlalu pucuk, kalau di saham blue chip sih bisa ibaratnya ya tahan aja. Kalau nggak kita tester lagi, atau cicil beli gitu. Kalaupun ada dividennya ya bersyukur, ibaratnya ya nggak segede-gede amat gitu. Manajemen yang ketiga, lanjut lagi. Penting dalam kita mencatat semua yang kita lakukan di bursa saham, mulai dari waktu transaksi terjadi, metode dalam melakukan transaksi ke transaksi tersebut dengan alasan mengapa kita masuk dan keluar dari transaksi tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah strategi saham yang kita pilih sudah membuahkan hasil, atau dengan demikian penting untuk kita memiliki reporting plan dan sebagai berinvestasi saham. Terkadang jika kita mencatat apa yang telah kita lakukan di bursa saham, kita hanya melihat untung dan rugi selisih kita. Sekarang dengan modal yang awal kita, tanpa adanya evaluasi memperbaiki cara investasi, maka lakukan seperti membuang strategi atau saham yang tidak sesuai dengan harapan. Ya, jadi itulah kayak yang namanya resikonya juga ada, ya rewardnya juga ada. Kali ini kan reporting and plan. Jadi plan kita mungkin kalau plan masuk ini saya ambil contoh untuk investor ya. Saya beli saham Telkom nih contohnya. Saya masuk saham Telkom di tahun 2000, contohnya di 2019. 2020 saham Telkom turun nih. Ini hanya contoh ya, saham Telkom turun. Nah, lalu investornya udah mulai panik dong. Gimana nih? Untung saya ada duit nih, duit cadangan. Ibaratnya duit gaji saya tambahin lagi. Nah, itu jadi kita setiap kali kita masuk, kalau bisa ya kita catat masuk di berapa lot. Jadi ya dicatat transaksinya gitu. Oh, bulan ini masuk Telkom berapa lot, terus uangnya berapa. Nah, mungkin kalau bulan depan masih turun, wah masih turun nih, lumayan nih. Tapi kita lihat juga budgetnya. Kalau budgetnya per bulannya masih ada, nggak masalah. Tapi tetap dengan konsisten cicil beli, jangan semua. Kalau semua total turun ya tuh kita nggak bisa
nggak bisa buat pegangan kita, karena kan nggak semua saham bisa balik secara langsung gitu. Jadi kalau semuanya kayak ada ya balik lagi, kalau ada dividennya ya lumayan gitu. Rasio reward per risk biasanya ditentukan suatu nilai tertentu, namun ide paling dasarnya adalah tetap risk yang dikorbankan boleh melebihi potensial reward yang diinginkan daripada dasarnya. Hanya memiliki metode analis yang mampu memberi win ratio sekurang-kurangnya 50% dari rasio reward per risk lebih dari satu, maka tidak mungkin akan kehilangan uang. Tanggal in and out digunakan untuk mengetahui tahunan. Nah, tren tahunan untuk membantu kita melakukan transaksi ketika memasuki zona waktu tertentu. Misalnya, selama bulan November transaksi kita tahun terakhir mengalami kerugian, maka bukankah langkah yang banyak melakukan transaksi di bulan ini mencatat yang rasionya keberhasilan untuk memiliki dasar yang kuat untuk mengganti metode yang tidak menghasilkan cukup keuntungan seperti harapan kita. Kita pun mengetahui metode yang mana yang paling efektif. Jadi ya kita catat aja tuh. Jadi kita beli di saham, Kantakom, bulan Januari, berapa lot, berapa budget, berapa kan. Oke, kalau semuanya udah Januari udah habis nih, bulan Februari. Nah, itu pun juga. Jadi kalau semuanya masih ada budgetnya dikumpulin lagi bulan Februari kok ada tambahan budget atau sama. Nah, kita masukin jangan semuanya. Kita catat lagi, Februari segini gitu. Jadi kayak kayak nabung, ibaratnya gitulah. Tapi nabung di saham. Nah, kenapa ada yang nabung di saham? Ya kayak gitu prinsipnya, ya kita dengan cicil. Tapi yang memiliki kesamanya itu ya sama-sama kita beli, tapi dengan dengan cicil beli. Ya kita catat juga kapan waktunya. Jadi bulan Februari di berapa lot, terus di harga berapa. Nah, jadi kita di portal kita akan berubah tuh ke semuanya sudah cukup. Oh, udah puas deh saya akumulasi Telkom, akumulasi saham lain. Ketika tahun berikutnya, bukan tahun berikutnya ya, anggap aja pertengahan tahun ini udah membaik, saham udah membaik, ternyata terkerek naik. Nah, itu pun juga akan jadi merasa lega. Wah, ternyata begini toh metodenya. Ya. Jadi kita dapat capital gain, dapat dividennya. Itu lanjut yang keempat, money management, investing atau trading plan. Investing dan plan bisa berbeda tergantung kepribadian dan tujuan keuangan masing-masing. Sebagian orang lebih nyaman melakukan investasi jangka panjang dengan tujuan mengamankan keperluan uang dengan jangka waktu 5 tahun, tujuan pendidikan anak, dana pensiun, dan warisan. Ada juga sebagian orang lainnya yang memang menginginkan keuntungan jangka pendek melalui day trading. Tidak ada investing plan yang terbaik. Semua tergantung kepada kepribadian dan tujuan investasi. Karena kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Nah, itu. Karena investing plan itu nggak ada yang terbaik. Semua tergantung kepribadian. Jadi tergantung emosi, terus tergantung tujuannya bagaimana nih, berapa tahun nih. Nah, jadi itu trading plan nih. Balik lagi ke masing-masing investor. Tujuan utama investing plan adalah mendapatkan instrumen investasi risiko yang paling cocok. Risk profiling yang dengan target investasi yang paling memungkinkan dengan tujuan keuangan kita. Memahami pentingnya money management. Hampir semua konsep dasar money management adalah untuk mencegah kita dari kerugian besar. Perlu kita pahami bahwa investor sukses adalah investor yang berhasil mendapatkan profit secara konsisten. Nah, itu dia. Kuncinya adalah konsisten. Jadi seorang investor tuh disiplin, konsisten. Jadi kita udah baca buku,
udah analis, kita bikin analisa sendiri, ikut pom-pom macam-macam. Jadi sesuai dengan keinginan. Oh begini, enak juga ya jadi investor. Jangan kalau pas lagi nyangkut kita maki-maki, wah ini saham ini turun nih, wah kinerjanya nggak baik nih ya. Atau bukan karena salah perusahaannya. Sekarang itu banyak perusahaan-perusahaan bagus, tapi karena sahamnya pada ya ibaratnya ke harga gocap. Jadi nggak hanya saham gorengan aja. Saham-saham yang bagus pun pada ke gocap. Ada ke gocap semua. Bukan berarti saya apa namanya? Uh, ibaratnya gocap itu, saham gocap itu bukan karena perusahaannya jelek atau perusahaannya, ada juga perusahaan yang bagus, total gocap gitu. Kejadiannya ada beberapa lah di saham-saham ya, terus finance, terus properti. Nah, ya kita balik lagi kalau semuanya kita yakin itu perusahaannya bagus, masih terus profit, terus sahamnya gocap bisa, tapi kita ya mungkin salah satunya ya kita berharap dan ada feedback baik dari perusahaan. Bagaimana nih, kok sahamnya jadi 50 atau gocap? Wah, kalau soalnya ada niatan baik mungkin apa namanya, mungkin ada yang borong sahamnya gitu. Kalau semuanya kinerjanya masih baik, kalau semuanya kinerjanya kayak saham-saham lapis 3 atau saham-saham gorengan, itu udah bisa diharapin. Lanjut lagi. Untuk menjadi seorang investor sukses tidak perlu siapa yang mengeruk keuntungan besar, karena belum tentu yang cuan paling besar dan paling cepat berhasil mempertahankan keuntungan tersebut. Oleh karena itu sebaiknya sebelum melakukan investasi kita pahami betul apa yang kita kejar. Investor yang sukses selain berhasil profit secara konsisten, pastinya ia juga berhasil mencapai tujuannya. Karena itu setelah kita memiliki kemampuan analisis yang baik, psikologi trading dengan matang, syarat yang terakhir adalah kita bisa menjadi seorang investor yang berhasil, adalah kita mengembangkan kemampuan money management yang kita miliki dengan baik. Maka kecil kemungkinan kita terkena risiko kehilangan uang dalam bursa saham itu. Jadi ya apa namanya, kita sangat penting lah ibaratnya money management maupun trading maupun investasi. Yang lebih itu sih kuncinya adalah konsisten. Jadi kalau konsisten terus-terusan dilakukan, bisa profitnya pun bisa tinggi, meminimalisir nyangkut atau kerugiannya. Oke, begitu saja materi saya. Oke Bang, udah Bang. Wah, mantap banget materinya ya Bang Huda. Walaupun bener nih tadi ada masukan agak nge-lag itu mukanya. Nge-lag soalnya. Nah, baru bergerak sekarang. Nah, bisa gitu ya? Tadi nge-lag. Iya. Terus nggak jadi nge-lagin ya? Oh, mungkin karena tadi ada yang ini kali, ada yang di HP saya ada yang masuk telepon kali, jadi mungkin agak nge-lag dikit gitu. Oh gitu, I see. Oke, tadi mungkin menarik Bang ya. Terus boleh tahu dong Bang, jadi kalau dari sisi Abang nih, kan kira-kira udah banyak berapa RPS yang diikuti selama ini Bang? Total. Tahun ini apa tahun Tahun kapan? tahun 2019 deh. 2019. Iya. Kan 2020 belum habis nih, 2019 deh. 2019 ya ada kurang lebih sih yang ya kurang lebih 20-an sih, 25-an. 25 Nggak perusahaan kehitung lah. ya? Mantap. Dari 25 Iya. perusahaan. Itu berarti habis Cumdet keluar. Apa gimana? Ya habis Cumdet keluar, tergantung pasarnya ya. Kalau pasarnya bagus, kita ikut cuan gitu. Kalau pasarnya lagi jelek, ya udah cut loss aja. Paling cut lossnya cuman ya 0, sekian persen lah ibaratnya cuma gitu. Oke, jadi kalau Bang Huda ini sendiri profil Gitu. resiko ini seperti apa nih Bang? Apa tipikal yang low, medium, moderate atau yang high risk? Kalau saya sih lebih ininya high risk high return gitu. Tapi High yang risk. konsisten gitu.
Oke, Ansan. Jadi Heeh. kalau Yang menurut pengalaman Bang Huda nih, kenapa memilih dividen hunter? Berarti udah mencoba yang lainnya ya. Apakah dividen hunter itu memberikan profit yang lebih tinggi gitu di money manajemennya? Apa gimana? Sebenarnya kalau dividen hunter itu ya resiko juga ada. Bahkan resikonya sih ibaratnya ya lebih tinggi ya. Dulu saya dividen hunternya Demas pas pas saya mau ngejual tuh pas di ex-date-nya dihajarlah 3 kali ARB kata saya. Aduh, di ARB mana barang saya masih banyak lagi. Pas hari keempatnya pas nggak ARB, udahlah saya jual lah. Mau nggak mau kan ibaratnya udah 3 kali ARB itu 1 kali ARB aja udah hampir 7 kali 3 udah 21 ya udahlah, habis mau gimana kan emang hukum kayak begitu kan, kalau udah ex-date kan pasti turun gitu ya, mau gimana, udah keluar ex-date turun, tahu-tahu tiga kali ARB ya udah. Akhirnya saya jual paksa dengan ARB segitu ya, karena saya bisa nutupin kekurangannya dari si Demas itu sudah mengakumulasi keuntungannya, jadi nggak apa-apa lah cut loss segitu, ibaratnya 14% minus 14% saya cut loss, ibaratnya udah nutup dari dari profit lainnya gitu. Jadi kan saya ngumpulin dulu nih untuk trading, jadi pas ngincar dividen hunter minus 14%, oh iya kan saya kan udah cuan hampir ya 50%, 100%-an gitu, ya udah saya relain aja lah minus 14%. Untung profitnya saya udah lumayan banyak gitu. Jadi gitu. Wow. Jadi untung 50 sampai 100% pernah berarti? Bahkan lebih pernah sih sampai 500%. 500%. Di saham apa tuh, Bang? Itu 500% di satu saham, apa di beberapa saham? Di satu saham. Saham apa waktu itu, Bang? Ini disclaimer ya. Iya, slow. Ini disclaimer semua kok. Ya, disclaimer dulu itu dari saya pernah saham di Kijen, Kirda Jaringan Nusantara. Oke, tahun berapa itu? Tahunnya sih tahun berapa ya? Kurang lebih 2018 kalau nggak salah. 2018. Itu untung 500%. Iya, 500%. 500%. Untung 500% dalam waktu berapa lama tuh? Seminggu kalau nggak salah sih. 4 harian. 4 hari. Luar biasa. 4 hari untung 500%. Gila. Iya. Keren. Ini berarti berarti Abang sendiri ini nggak ngelihat dari sisi fundamental ya. Ini lebih ke arah teknikal berarti ya. Ya, itu karena kan saya pisahin tuh akun yang buat invest sendiri, yang buat trading sendiri. Nah, ini kebetulan pakai akun yang buat trading, ya saya buat tradingin aja. Kalau akun invest mah saya masih aman gitulah ibaratnya. Oke. Gitu. Jadi kalau yang dividen hunter nih itu sendiri berarti melihat sisi fundamental apa enggak? Kalau dividen hunter ya saya ngeliat fundamental. Karena kan kita lihat dulu profitnya berapa, terus yang dibagikan itu berapa. Jadi kan sama dividen yield-nya. Kalau dividen yield-nya kayak saya ambil contoh kayak BCTM tuh. BCTM kan 8%-an. Lumayan deh. Dengan harga segitu dividen yield-nya 8%, lumayan gitu. Jadi lihat fundamentalnya juga gitu. Oke, I see. Oke, jadi teman-teman sahabat investor Palembang, sahabat investor, saham pemula. Jadi di sini Bang Huda berarti intinya itu pertama dia money management, dia mengelola profil resikonya, benar nggak Bang ya? Berarti Iya, memisahkan betul. antara investasi, dividen hunter, trading dan sebagainya. Itu berarti Bang nggak digabung ke satu portofolio, benar kan Bang? Iya. Nah itu, jadi salah satunya itu berarti Bang Huda ini menemani manajemen yang profil resikonya itu disesuaikan dengan di sekuritas ini untuk A, ini untuk B, untuk C gitu. Jadi bagi teman-teman yang belum mendiversifikasi portofolionya, tolong diversifikasi. Oke,
Ntar kita lanjut lagi Bang. Kita masuk ke pertanyaan dulu nih dari partisipan. Tuh, yang pertama dari Pak Filma Lasamahu. Kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia masih memiliki tren yang naik. Tetapi awal Juni akan dibuka kembali perekonomian kita agar berjalan lagi rodanya. Oh, ini relaksasi, maksudnya relaksasi PSBB nih. Menurut Bang Huda nih, potensi apa yang bisa terjadi di pasar saham kita? Itu yang pertama ya. Yang kedua, strategi bagaimana yang bisa kita ambil dari kebijakan pemerintah saat ini? Monggo Bang dijawab. Relaksasi PSBB ya, gitu ya. Apa nih dampaknya buat saham kita? Sebenarnya sih kalau dilihat dari siklusnya sih masih akan terus sideways sih. Soalnya kalau nanti kan masih nyari vaksin, ibaratnya nih vaksin kan di beberapa negara pun udah ada yang uji di manusia gitu loh. Di US aja udah ada yang uji, terus di Inggris pun udah ada. Mungkin bisa ya ibaratnya dampaknya ke saham itu mungkin sideways-nya akan lebih panjang gitu. Jadi di antara 4.500, 4.300, 4.200, kadang 4.300 ke bawah 4.100 gitu. Mungkin sideways-nya akan lebih panjang gitu. Jadi tahun 2020 ini kesannya suram ya pertumbuhan IHSG ya. Iya, apalagi kan Amerika Serikat kan pemilu tuh di bulan November. Nah, para investor pun juga masih menunggu nih siapa yang akan memenangkan pemilu Amerika Serikat. Jadi kan ibaratnya pemilu Amerika Serikat itu menentukan nih apakah dari Republik apa Demokrat gitu. Jadi siapakah penantang Donald Trump gitu. Jadi investor asing pun juga masih menunggu gitu, wait and see gitu. Oke. Berarti Abang yakin nggak kalau kan terakhir itu di bulan Maret ya, di bulan Maret akhir IHSG itu sampai tembus 3.800. Apakah ada potensi breakout lebih dari 3.800? Kalau yang saya lihat sih nggak berapa 4.000 berapa? 3.800. Breakoutnya paling tinggi 4.500 breakoutnya. Enggak, lebih turun dari 3.800. Supportnya kan 3.800 sekian. Oh, mungkin bisa. Mungkin bisa. Karena dilihat dari sektor perbankan lah. Ibaratnya kan asing kan masuk ke saham Indonesia kan, dia kan beli banking tuh banyak. Banking gede-gede tuh. Nah, mungkin bisa karena kan dia pengen jualan. Ibaratnya dia pengen pegang cash in hand. Mungkin bisa lebih 38, 28, 3, ya paling jelek lah 37, 20 gitu. Oke, berarti Paling bisa jelek kayak. jadi bisa tembus Bang ya. Berarti strategi Iya. bagaimana strategi kita yang kita ambil dari kebijakan pemerintah saat ini berarti lebih ke wait and see dulu berarti Bang ya. Wait and see. Kalaupun pengen masuk ya jangan terlalu gede-gede, ibaratnya testing lot aja. Testing lot, 1 lot gitu aja, 1, 2 lot. Jangan semuanya, ibaratnya kalau semuanya nama ARB lagi, ibaratnya wah kita masih aman pegang duit cash in hand gitu. Oke. Kasih Bang. Ini ada pertanyaan dari Bang Raja Payan. Abang Huda, saham gocap yang bagus apanya contohnya? Oh ada Bang ya, saham gocap yang bagus. Saham gocap yang bagus dari segi fundamental sih ada beberapa sih. Oh ada ya, saham gocap yang bagus dari sisi fundamental. Dari segi fundamental sih ada. Nah, kalau nggak apa-apa sih disclaimer. Jadi apa nih? aku disclaimer ya. Iya, saham gocap kan itu saham gocap yang bagus, bukan kita wajib beli kan. Cuma saham gocap yang bagus, berarti fundamentalnya bagus. Apa? Kayaknya kalau menurut pengalaman saya nggak ada. Oh ada ternyata ya saham gocap yang bagus. Bukan golongan 3 ya. Golongan 2 nih, kayaknya masuknya golongan 2. Second liner ya. Itu aku pernah ikut PE-nya itu perusahaan. Apa? Ya aku bilang aja PE, public exposure perusahaan.
Oh, public expose. Nah, dia perusahaan finance. Aku bilang aja disclaimer ya, PT uh, Pool Advista Finance. Tuh. Wah, baru dengar. Masih bagus. Baru dengar Iya, itu. tergantung apa investornya. Soalnya aku pernah ikut PE-nya di dua-duanya itu kan ada pool, ada pola. Nah, aku ikut dua-duanya itu ibaratnya masih cukup lah kan dia finance gitu. Nah, yang jadi gocap itu kan yang poolnya POLL itu. Nah, itu. Oke, itu satu lagi deh. Itu satu, gak usah banyak-banyak. Satu lagi, jadi dua. Yang saham gocap tapi bagus. Jangan finance lagi, yang lain. Yang yang satu lagi nih masih aku perhatiin ya. Sebenarnya sih jatuhnya ke anaknya BUMN sih lebih tepatnya. Anak BUMN. Tapi kalau aku lihat sih ya investornya cuma itu doang sih. Sebetulnya pemain gedenya ya itu lagi gitu. Oke. Aku sebut ya. Disclaimer ya. Oke, boleh. Aku masih ngawasin PPRO. PTRO. PP Property. PPRO. Oh, PPRO Aku tuh masih gocap sekarang ya? emang udah gocap. Udah Oh, gocap. I see. Pernah punya dulu. Oh, ternyata udah gocap sekarang ya PPRO ya. Nah, aku Oh. sengaja nyamperin di gocap gitu. Soalnya nggak tahu itu karena pemegang sahamnya apa namanya di belakangnya itu sih kayaknya masih mending lah buatnya mungkin berharap aja mudah-mudahan ada apa namanya ada niat baiknya perusahaan ibaratnya nanti bakal diekspos ibaratnya di konferensi pers kok bisa sampai segitu gitu PPRO. Oke, I see. Berarti apa? Pecinta saham gocap berarti, Bang. Berarti profil resiko ini high. Berarti hobi sangat apa ya bisa dibilang ya, duit dingin ya untuk bisa main Iya. di saham gocap. Hmm. Oke. Lanjut, pertanyaan dari siapa nih? Bang Liko Viko. Hmm. Kan ada tuh berita kalau emiten BUMN gak bagi dividen. Itu bagaimana ya, Bang, benernya? BUMN nggak bagi dividen. Contohnya apa ya? Di Aku belum tahu sih. 2019 ini banyak loh yang belum bagi dividen ya. Apa ya? Aku nggak tahu sih. Kalau mungkin sektor apa dulu kalau farmasi emang iya sektor farmasi ya BUMN mungkin iya kalau sektor yang lain kayak konstruksi sih masih solid perbankan masih solid itu aja sih mungkin farmasi mungkin Farmasi ya? Ya enggak, farmasi walaupun ada itu gara-gara apa loh, Bang? wah kurang tahu deh kalau ada pun kebetulan saya nggak pernah nyolek tuh farmasi BUMN paling saya cuman buat trading doang sih. Gitu. Oke. Hai sih. Oke, nggak apa-apa. Biasanya sih memang kalau bagi dividen ya tergantung hasil RUPS itu sih, Bang. Kan kalau Abang ikut RUPS tuh bagi dividen atau enggaknya itu berdasarkan keputusan di RUPS kan, Bang. Coba cerita dikit, Bang. Di saat RUPS itu bagaimana kondisinya, terus bagaimana perusahaan itu menetapkan, terus itu gimana? Coba sharing dong bagi mungkin saya pribadi belum pernah gitu mengikuti RUPS ya. Jadi nggak tahu bagaimana mengambil suatu kebijakan hingga akhirnya ketok palu bagi dividen. Nah, itu gimana, Bang? Coba ceritain pengalamannya, Bang. Oh, gini, kalau RUPS biasanya kan kita apa namanya? Itu kita nimbrung ibaratnya sama direksi komisaris. Nah, biasanya ada dua RUPS itu ada yang RUPS tahunan, rapat umum pemegang saham tahunan, ada yang rapat umum pemegang saham luar biasa. Kalau yang tahunan itu biasanya agendanya banyak, salah satunya dividen.
Nah, kalau dividen itu biasanya sebelum RUPS itu perusahaan itu udah meeting dulu. Jadi apa ditanya dulu sama sekretaris apa namanya akuntan perusahaannya dapat laba berapa, terus saham yang beredar berapa, terus ada ininya nggak, ada saham pengendalinya nggak. Kalau ada saham pengendali kan kayak contohnya BUMN kan 40%. Nah, itu BUMN kudu nimbrung juga tapi juga dapat gitu. Nah, tergantung perusahaannya juga ada pengendalinya PT to PT atau individu biasanya meeting sama direksi sama komisaris. Kalau PT to PT biasanya itu grup. Kadang-kadang kan ada perusahaan TBK yang grup gitu kan. Nah, kayak ya banyak lah perusahaan-perusahaan TBK yang grup. Nah, itu biasanya didiskusin dulu tuh sebelum RUPS. Nah, nanti hasilnya itu baru diumumkan. Jadi, oh labanya 2 miliar nih. Saham yang beredar 1 miliar. Oh, berarti dapat segini. Terus sisanya mau dikemanain? Oke, sisanya kita simpan aja deh sebagai laba ditahan. Terus sisanya lagi kemana? Sisanya lagi buat capex deh, capex tahun berjalan. Itu nanti kalau setelah pas di RUPS, barulah dibacain gitu sih pengalaman. Karena kan kalau RUPS-nya betul kayak gitu kan dibaca lama banget. Apalagi kan yang tahunan itu bisa 2-3 jam. Apalagi dengan agenda sebanyak 7-8 agenda. Yang agenda pertama itu pengesahan laporan perseroan itu yang paling banyak. Laporan laba bersih, laporan kredit, utang piutang perusahaan, terus sama laporan aset. Nah, itu biasanya paling lama itu agenda pertama. Agenda berikutnya nggak bakal lama. Yang lama itu laporannya. Kalau yang RUPS-LB itu biasanya gini, kan ada yang peraturan POJK nomor berapa ya, aku lupa. Itu tentang single submission KBLI, KLBI itu dia single submission, jadi kudu merubah anggaran dasar perseroan. Nah, jadi itu dipanggil lagi, terus ditetapin. Ya cuman gitu doang sih, cuman dikit agendanya. Terus sama kalau pas direksinya mundur nih, biasanya 14 hari. Pas semuanya direksinya mundur sekarang. Paling nggak mungkin setelah direksi mundur itu dihitung dari sebulanan deh. Kalau sebulan itu baru dirapatin, dibacain lagi, cari calon-calon direksi, baru dipublish gitu. Oh ini calonnya gitu. Gitu Bang. Perbedaannya RUPS tahunan sama LB gitu. Halo, Bang? Iya Bang. Sangat apa ya? Ternyata sebegitu ininya ya. Soalnya saya sendiri belum pernah mengalami gitu. Jadi, ternyata serumit itu gitu ya. Dan seasik itu ya 2 jam, 3 jam duduk ngeliatin. Ngedengerin orang laporan keuangan itu kayak gimana ya? Absurd ya kadang-kadang ya. Gak tahu ya. Mungkin beda kali ya jiwanya. Oke. Kita lanjut Bang ya. Ini dari Bang Emir. Oh, halo Bang Emir. Salam dari Palembang, Bang. Sehat Bekasi, Bang. Semoga sehat selalu di Bekasi, Bang Emir ya. Salam buat Bang Marzuki dan teman-teman ISP Bekasi lainnya. Ini Bang Emir nanya, Bang Huda kan sering ikut RUPS. Kira-kira ada nggak Bang pengalaman RUPS yang nggak terlupakan? Karena apa Bang dan emitennya apa? Pengalaman nggak terlupakan. Oh, banyak pengalamannya. Pengalaman nggak terlupakan. Paling the best. Iya, sesama investor. Paling the best. Ya, paling the best. Misalkan ketemu sama ISP Jabodetabek. Oke. Itu Bang ya. Ketemu ISP Jabodetabek, se-Jawa Barat. Itu pun di RUPS-nya BRI. Itu pun saya nggak direncanakan ibaratnya. Saya sama teman saya. Udah gitu dong. Tahu-tahu. Lah, kok ada ISP Karawang? Nah, ada ISP Bekasi.
ada SP Bandung gitu. Jadi wah ternyata itu yang paling the best sih yang menurut itu. Oke, Jadi berarti diserbu sama ISP tuh di BRI. oke, Bang Emir, kalau mau nggak terlupakan beli BRI, Nah, Bang. pokoknya satu lagi ya Ikut RUPS. Satu lagi apa? ada sih satu lagi. Ultra Jaya. Kenapa tuh Ultra Jaya? Nggak Ultra terlupakan. Jaya itu dia RUPS-nya dikuasain ISP Bandung. Karena saya yang dulu pernah saya ngetek ke ISP Bandung, ibaratnya kalau mau ketemuan kan di Ultra tuh ibaratnya kan dekat tuh. Ya udah akhirnya saya juga nggak tahu kok tiba-tiba ada yang ngepost, yuk ikut RUPS Ultra Jaya. Pas saya nyampe di lokasinya, yang tahun-tahun sebelumnya kan cuman isinya paling 20 orang. Tahu-tahu pas datang direksinya pun juga kaget. Ternyata yang banyak yang datang itu sebanyak 80 orang gitu. Biasanya cuma 20, 30 ini yang datang 80 gitu. Itu pun 2019 tahun kemarin itu. Itu yang nggak terlupakan yang kedua gitu. Oke. Itu ya Bang Emir ya. Pengalaman tak terlupakan dari Bang Huda, seorang master dividend hunter yang tahun 2019 20 kali ikut RUPS. Mantap, jiwa. Terus kita lanjut ke siapa nih? Ke Bang Ilhamuddin. Tadi kan Bang Huda nyebut PPRO ya. Ya saham gocap itu fundamentalnya bagus. Nah itu indikatornya kenapa Bang Huda mengatakan bagus itu dari apa nih Bang? Apakah cuma misalkan price book value-nya yang sangat rendah, under value, ataukah faktor lainnya gitu? Kalau yang saya lihat ya PPRO itu indikatornya yang paling utama sih satu, karena dia anaknya BUMN. Di antara anak BUMN lainnya ya, cuma dia doang yang gocap gitu. Yang kayak grupnya Wika pun nggak ada yang gocap. Grupnya Waskita pun nggak ada yang gocap. Cuma di grup PP doang yang gocap, PPRO gitu. Jadi kata saya, masa sih anaknya BUMN jadi gocap gitu. Terus ya yang kedua itu ya saya belum lihat perkembangan terakhirnya di laporan keuangannya. Mungkin kalau udah dipublish tentang laporan keuangan yang 2019 mungkin masih saya bisa cek. Nah, paling ya itu doang sih. Yang satu anak BUMN, terus yang satu lagi itu karena faktor ada aset manajemen plat merah sih yang masuk ke situ. Jadi ada buang barang, akhirnya jadi gocap gitu. Oke. Itu bisa ngebantu ngejawab ya. Berarti lebih ke sebenarnya ngelihat chance berarti Bang ya. Kok ada anomali tersendiri yang terbentuk gitu ya. Oke. Karena kan orang sukses itu biasanya melihat sebuah peluang, sekecil apapun peluang. Bener gak Bang? Itu yang gak dilihat orang-orang biasa. Itu. Quotes ISP Palembang. Oke, lanjut. Ini masih Bang Ilham nih masih ini. Dan tadi sempat disampaikan saham gocap karena pemain-pemain di belakangnya pada mayoritas pemegang PPRO adalah PTPP. Apakah tidak make sense, Pak? Gimana tuh, Di Bang? belakangnya. Karena bukan yang saya dengar ya. Pemain induknya sih emang PTPP. PTPP itu cuman beberapa doang sih, berarti cuman nggak sedikit. Terus ya dibagi-bagi sama aset manajemen. Boleh sebut institusinya nggak sih? Takut ketangkep saya. Nggak usah, Ada Bang. institusi plat merah sih. Kalau itu nggak usah, Bang. Intinya Karena mah ini ada bakal institusi plat merah, aset. Udah intinya itu satu ya. Udah. Oke. Bukannya nggak message PTPP doang, banyak. Kalau mau dilacak bisa cek aja di beberapa aset manajemen
yang pegang PPRO, yang di reksadana saham itu ada, apalagi yang jelek-jelek kayak gitu biasanya megang gitu. Istilahnya Itulah gajahnya kenapa lah Bang bisa jadi ya. gocap gitu. Istilahnya gajahnya yang bermain di situ lah Bang Gajahnya, ya. gajah. King Kong Oke, ya, bilang. King Kong. Lanjut Bang. Kayaknya pertanyaan terakhir nih dari Bang Liko Viko. Kemarin kan ada berita kalau emiten BUMN gak usah bayar dividen dulu, depending atau gimana berita kemarin saya lupa. Itu maksudnya apa ya? Itu yang pertama. Jawab dulu deh Bang. Ada emang dividen depending Bang? Apa gara-gara corona gitu depending ya? Depending, apa dulu? BUMN apa dulu nih? Saya belum dapat infonya nih, BUMN apa dulu. Kalau Nah, itu BUMN karya itu baru WSBP sih ketahuan, WSBP. nah itu Terus Weton, WG udah pada bayar gitu. bagi Nah, makanya saya apa dulu nih? Sektor apa dulu? BUMN apa dulu? Kalau farmasi mungkin iya. Karena kan dia terus merugi gitu. Gitu mungkin. Oke. Tadi perjelas saja. Ini kan emiten BUMN yang menguasai sebagian besar saham itu pemerintah. Jadi biar emitennya bisa bertahan dengan gempuran corona. Itulah kenapa menyebabkan dividennya depending. Benar nggak Bang? Itu asumsi ya, ini asumsi ya. Jadi asumsi kenapa emiten BUMN nggak usah bayar dividen, hal itu dikarenakan emiten BUMN ini dikuasai sebagian besar oleh pemerintah. Jadi labanya digunakan terlebih dahulu untuk membantu untuk corona. Nah itu menurut opini Abang seperti apa? Apakah benar bisa kayak gitu? Apakah harus sebenarnya persetujuan RUPS dulu baru bisa digunakan atau gimana Bang? Mungkin dimiliki pemerintah sih. Pemerintah paling cuma 40-an% sih. 40% atau berapa ya coba? Saya cek dulu. Kalau nggak salah sekitar segitu. Saya ambil contoh coba di ada tergantung masing-masing, ada yang 40, ada yang 50. Tergantung juga kebijakannya. Kalau semuanya udah RUPS, ada labanya, ya udah biasa diketok palu di RUPS. Mungkin kalau saya belum ini sih mungkin dibagi nggak dibagikan itu buat corona. Mungkin gini ya, dividen kan ada BUMN yang udah bagi dividen kayak dividennya Bank Himbara tuh. Nah, mungkin itu kali di situ ibadah ada sebagian yang belum dibayarkan. Mungkin kalau yang sektor lain aku belum tahu, soalnya belum pada RUPS. Sektor kayak konstruksi pun itu pada di bulan Juni, sektor farmasi sama sektor tambang juga pertengahan Juni, akhir Juni. Udah paling itu doang sih yang saya tahu gitu. Oke Bang, semoga membantu jawabannya Bang Liko. Bang Emir, mantap. Bang Huda, oke. Kayaknya nggak ada lagi nih Bang yang nanya Bang. Kayaknya cukup deh kita. Oh ya. Oke, mungkin kesimpulannya dari Bang Huda mengenai money management dan profil resiko itu seperti apa sih Bang? Money management itu penting sih. Penting banget karena money management itu mengatur istilahnya budget kita buat investasi. Jadi kalau kita investasi yang baik dan benar itu benar kayak pengeluaran. Nah, jadi kalau semuanya sahamnya bagus tapi turun, ya kita cicil beli tapi konsisten. Kalau ada pun dividennya itu ibaratnya buat tambahan lah, buat bonus dividennya. Terus juga kalau manajemen itu kita lihat dulu kita apakah berani kehilangan 10%, 20% high risk high return, menengah atau ibaratnya nggak terlalu rugi banget ataupun nggak mau rugi gitu. Nah itu pilihannya, ada yang konservatif, moderat, maupun agresif. Nah itu jadi tentukan dulu pilihannya. Kalau semuanya pakai money management gitu lah Bang maksudnya. Oke Bang. Di kesimpulannya. Oke sip. Terima kasih Bang Huda atas waktunya Bang. Jadi itu sangat inspirasional sekali ya. Sangat inspirasional. Penutupan dari Aliansi Sumatera Camp, kegiatan
ini edukasi untuk membantu dari pihak COVID-19 biar cepat selesai dan tetap di rumah aja. Kita mendukung program pemerintah untuk di rumah aja dan no mudik-mudik klub, yaitu dengan efektif, dengan itu salah satunya edukasi online kayak gitu. Iya. Terima kasih Bang Huda atas waktunya. Terima kasih ke sahabat investor atas waktunya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di Aliansi Sumatera Camp berikutnya. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.